Di tengah konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, lalu juga kita lihat kurs dolar yang kayaknya ini naik turun. Hari ini rupiah bahkan menyentuh kembali level 15.600 setelah kita bahagia di September ya. September ceria, Oktober kayaknya ini kita lagi kurang bahagia. Ngomongin berbagai sentimen yang terjadi ya, baik di tingkat global maupun domestik. Sebetulnya nih ya, mana sih yang boleh dijadikan pilihan saat ini? Karena sebenarnya gini, kalau ngomongin properti ini mungkin tidak mudah ya berinvestasi properti saat ini. Harganya tidak mudah walaupun sudah diberikan insentif gitu ya oleh pemerintah. Ngomongin emas, oke lah emas bisa dicicil, tapi kita kan saat ini butuh passive income. Nah kalau dari kacamata financial expert, bagaimana sih ini caranya berinvestasi di tengah masa sulit seperti saat ini? Oke, jadi gini ya Mbak Sinta ya, kalau misalnya kita bisa lihat ada yang namanya risiko sistemik ya, atau sistem. Jadi benar-benar dia ketika risiko itu muncul, semua aset itu bisa terdampak. Misalnya dari emas itu mungkin ada yang bisa naik atau bisa turun, atau misalnya dari pasar saham juga seperti itu juga ya, baik itu juga bisa kena juga di properti gitu. Sebetulnya apapun kondisinya seharusnya kita tetap berinvestasi dan bukan jadi malah ketika ada asetnya, misalnya ketika ada perang atau ada apa, emas naik kita langsung pindah ke sana semua. Tidak seperti itu juga sebetulnya ya. Kita tetap bisa memanfaatkan momentum itu justru malah untuk membeli aset-aset yang nilainya lagi mengalami penurunan di situ. Misalnya mungkin di pasar modal ada beberapa saham yang menurut pandangan teman-teman dan analisis teman-teman tuh bagus, cuman harganya lagi diskon. Justru malah saatnya masuk di sebelah sana ketimbang kita beli aset yang saat ini ibaratnya lagi mahal banget, lagi hype banget karena ada faktor ekonomi itu, dan malah nanti suatu saat malah jadi koreksi di situ. Tapi ya balik lagi, semuanya harus didasari sama risk profile dan pemahaman orang yang bersangkutan juga terhadap aset investasi tersebut. Iya sebenarnya, tapi mungkin itu juga di tengah kekhawatiran para investor begitu ya, atau mungkin para pelaku pasar bahwa beli emas saat ini walaupun sudah naik, takutnya nanti malah makin naik, malah makin parah gitu loh. Oke, kalau kita bicara mengenai emas itu sendiri, sebetulnya yang mendorong kenaikan harga emas itu banyak faktor ya. Salah satunya tadi ya ketidakpastian ekonomi, perang dan lain sebagainya itu tentu akan mendorong para investor untuk berinvestasi di aset yang seringkali disebut safe haven gitu ya. Dan jangan lupa juga November itu kan memang rencananya kan ada ini ya, ada cut rate juga di The Fed ya. Dan itu juga kalau memang suku bunga ternyata turun gitu ya, biasanya itu jadi sentimen baik juga buat emas di situ. Jadi mungkin mereka memanfaatkan momentum itu untuk akumulasi emas ya. Cuman balik lagi teman-teman, kalau memang kita ibaratnya kita sudah bisa membaca fenomena seperti ini ya, jangan lupa juga untuk ada diversifikasi. Jangan langsung kita jual sekarang yang ada, ibaratnya kita pun masih rugi, kita langsung pindahkan itu semua, itu juga kurang bijak sih kalau menurut saya sih ya di situ. Baik, ini berlaku juga nggak buat pemula-pemula yang baru mau berinvestasi? Tapi kalau misalkan tadi kita dengarkan bersama-sama, memang situasi saat ini kan memang fluktuatif sekali begitu. Tapi kalau misalkan kita melihat baik properti maupun emas kan sama-sama dianggap menjadi safe haven begitu ya. Tapi kalau misalkan untuk pemula gimana nih biar mereka juga aman dari adanya inflasi yang terjadi? Itu gimana untuk pemula-pemula untuk melindungi aset mereka? Saya rasa kalau properti belum bisa dikatakan safe haven ya, karena risikonya cukup tinggi gitu. Terus habis itu sekarang memang bisa dibilang untuk penyewaan itu sendiri kan, walaupun ada orang banyak bilang passive income segala macam, juga belum, menurut saya juga itu belum, kurang tepat juga dikatakan sebagai passive income, karena ownernya juga masih harus kerja gitu ya untuk pembukuan dan lain sebagainya, manajemen gitu. Kalau untuk pemula itu sebenarnya mulai dari aset yang dia ketahui dulu aturan mainnya seperti apa. Let's say dia baru tahu deposito, ya tidak salah kalau dia baru memulai di situ. Sembari nanti dia belajar, dia mulai investasi ke reksadana dan lain sebagainya. Kalau emas tuh saya rasa juga pas untuk pemula. Karena balik lagi, ini investasi yang paling gampang. Kakek nenek kita juga mungkin ada yang investasi emas gitu ya, bisa dicari dengan mudah dan bisa dijual juga dengan mudah juga, karena sifatnya liquid, yang namanya logam mulia ini sendiri, dan bahkan bisa dibeli secara digital. Cuman ketahui juga kalau kita beli secara digital pastinya kita nggak bisa asal-asalan pilih platform di situ. Baik, ngomongin soal jangka gitu, ini kan kalau ngomongin soal jangka ini ada investasi jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang. Nah ngomongin soal jangka panjang nih,
investasi emas dan juga properti ini sebetulnya mana sih yang lebih menguntungkan atau mungkin kalau kita ngomongin soal profil risiko ya mana sih sebetulnya yang lebih aman gitu, jangan sampai misalnya kita niat berinvestasi membeli emas sebanyak-banyaknya saat ini nggak ada yang tahu loh ternyata emas nanti harganya turun loh, kita kan nggak pernah tahu ya. Soalnya kemarin ini harga emas sempat naik tapi ternyata sempat mengalami penurunan walaupun tipis gitu ya. Properti juga gitu sempat mengalami kenaikan tapi ternyata begitu nanti dibangun di wilayah sebelahnya tetangganya yang lebih menarik ternyata nanti harga tanahnya bahkan harga propertinya diskon gitu. Karena sebetulnya kalau jangka panjang seperti apa sih? Sebetulnya dua-duanya sama-sama aset real ya Mbak Sinta ya, sama-sama aset fisik yang bisa dilihat, bisa kita pegang juga gitu ya, aset fisik gitu ya. Cuman permasalahannya mana yang lebih menguntungkan. Nah sekarang kalau memang kita ekspektasinya adalah untuk punya penghasilan, untuk dapat cash segala macam. Nah properti ini memang cara investasinya nggak cuma dari kita jual beli saja, tapi ada penyewaan juga di situ ya yang bisa dipertimbangkan. Cuman balik lagi kalau kita lihat dari profil risikonya, saya rasa emas ini untuk yang memang konservatif atau pemula ya dalam investasi. Kalau properti ini saya rasa yang punya risk profile agak tinggi sini, karena balik lagi untuk kita bisa pilih properti yang bagus, analisisnya itu pasti berbeda. Nggak kayak kita ngelihat cuma sekedar baca berita, baca sentimen seperti itu sangat mendalam. Karena properti itu kenaikan harganya juga ditentukan dari lokasi-lokasi yang ada di situ. Kalau memang terpencil wilayahnya ya otomatis kenaikannya juga pasti akan nggak akan secepat yang memang di lokasi yang sangat strategis di situ. Terus lalu ya dari pengalaman juga ya properti itu sendiri ya, kita bisa jual memang harganya banyak yang bilang pasti naik seiring dengan berjalannya waktu karena demand-nya juga tinggi. Tapi apakah kita bisa dengan mudah mencari customer-nya gitu? Itu kan juga pertanyaan besar ya. Jadi kalau menurut saya dua-duanya memang cukup bagus asalkan paham ya. Dan kalau misalnya profil risikonya masih konservatif atau masih yang menghindari risiko, saya rasa emas tuh lebih tepat gitu. Karena kalau properti itu masih memang emas ya. Properti memang butuh ilmu sih menurut saya. Baik, kalau misalnya ngomongin properti kan bukan hanya rumah ya, ada kos-kosan, ada juga ruko-ruko, terus kontrakan dan lain-lain yang memang bisa dijadikan uang begitu. Tapi kalau misalkan untuk pemodal yang sudah cukup gitu, ada modal uang, ada uang yang sudah ready begitu ya, yang siap dari segi finansialnya juga, itu masih menjanjikan nggak sih Mas? Sebetulnya masih menjanjikan, cuman timeline-nya itu sih sebetulnya properti. Benar-benar kita jangka panjang gitu. Kalau memang kita ngandelin disewa, kontrakan atau kos-kosan, sebetulnya oke lah untuk pendapatan per bulan. Cuman itu akan diiringi juga dengan risiko-risiko kayak kerusakan, yang butuh renovasi dan lain sebagainya. Dan memang yang harus kita ketahui adalah kita harus tahu dulu balik modalnya itu seberapa lama sih baru kita mikir ke depannya bakal mau jadi kayak gimana nih investasi properti kita kan. Yang pasti kan modal dibagi pendapatan per bulan gitu. Akan kelihatan hasilnya berapa lama kita bakal balik modal. Dan ketika kita pengen ekspansi, ingat investasi properti itu mahal. Jadi kalau memang kita mau menambah revenue kita dari sana, selain dari kita meningkatkan harga, otomatis kita mesti beli aset properti lagi. Atau kita lakukan renovasi besar-besaran, atau ya paling gampangnya adalah buka usaha lain yang ada di sekitar properti kita. Di situ sih. Baik, lalu jika kita berbicara mengenai risiko begitu ya, berinvestasi di emas maupun berinvestasi di properti kan ada risiko begitu. Berinvestasi di properti risikonya misalnya rentan bencana, lalu juga penurunan nilai harga juga, lalu juga berinvestasi di emas ada fluktuasi harga ya. Bagaimana sebetulnya investor bisa memitigasi nih risiko-risiko yang mungkin saja terjadi ketika berinvestasi di salah satu atau bahkan mungkin keduanya? Oke, setelah kita paham risikonya seperti apa di emas dan di properti, kita harus cari lagi instrumen lain yang kira-kira nilainya bisa terapresiasi ketika kedua aset ini nilainya malah sebaliknya terdepresiasi. Jadi misalnya kalau misalnya kita emas mungkin kita bisa diversifikasi itu ke saham atau ke reksadana saham bisa, atau mungkin pendapatan tetap juga itu bisa ya. Atau kita mau coba kemana lagi ya, kalau misalnya untuk cashnya mungkin yang lebih cepat lagi kita pakai deposito, mungkin ada deposito bank digital dan lain sebagainya gitu. Jadi memang salah satu caranya adalah dengan alokasi aset ya. Jadi kita berinvestasi juga di aset yang berbeda, dan memang kalau memang ini adalah aset fisik gitu ya, aset real, kita bisa pilih aset keuangan seperti yang saya bilang ya. Kalau aset keuangan tuh ada cash, ada bonds atau ada SBN, obligasi, dan ada juga stok saham ya. Kalau mau coba aset digital ya kayak kripto silahkan, asal teman-teman juga tahu risikonya seperti apa ya, dan pastikan menggunakan uang dingin juga ya kalau ketika kita berinvestasi.